Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yang berjudul Implementasi Strategi Kooperatif. Perkenalkan, nama saya Nabilda Khairunisa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Haris Ibnu, Salsabila Ramadanti, dan Pramita Sintia Putri. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya persilakan untuk Salsa membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadanti. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang definisi pembelajaran kooperatif. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menurut Suprijono, pembelajaran kooperatif adalah jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk kegiatan yang dibimbing dan diarahkan oleh guru. Nah, pembelajaran kooperatif ini lebih mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Kauchak dan Egan, mendefinisikan bahwa belajar kooperatif adalah sebagai kumpulan strategi mengajar yang digunakan siswa untuk membantu satu dengan yang lain dalam mempelajari sesuatu. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif ini juga, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang tujuan dari pembelajaran kooperatif. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang tujuan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menurut Slavina, tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Yang kedua, menurut Debdignas, model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu yang pertama, meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang lebih mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Yang kedua, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan itu tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial siswa yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, adanya peserta dalam kelompok, yang kedua, adanya aturan kelompok, dan yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan yang keempat, adanya tujuan yang harus dicapai. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Yang ketiga, penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu.
Banyak sekali keunggulan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, melalui strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Ada juga kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping juga harus memperlakukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang keempat, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, untuk memahami dan mengerti filosofi strategi pembelajaran kooperatif memang butuh waktu. Sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis siswa. Saya, Premita Cynthia Putri, NIM 250 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fase-fase pembelajaran kooperatif. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran tersebut, serta memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, yaitu menyajikan informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa dengan bacaan atau demonstrasi. Memberikan informasi kepada siswa dapat menjadi pengetahuan dasar agar siswa dapat sedikit memahami pembelajaran. Yang ketiga, mengatur siswa menjadi kelompok belajar. Guru memberitahu tentang pengelompokan belajar. Guru mengatur dan membagi siswa menjadi kelompok belajar dengan pembagian yang sesuai. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Guru membimbing kelompok belajar siswa dan mengarahkan bagaimana mengerjakan tugas kelompok dalam pembelajaran itu. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari dalam kelompok belajar atau masing-masing kelompok belajar siswa mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, memberi penghargaan. Guru memberikan penghargaan atas hasil belajar siswa baik individu maupun dalam kelompok belajar. Selanjutnya, kelompok kami mengambil materi pada kelas 4 tema 2 yaitu tentang berhemat energi. Subtema 2 pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 4.5. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang ketiga, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Untuk materi yang selanjutnya adalah implementasi dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada kegiatan pembuka, kedua ada kegiatan inti, dan ketiga ada kegiatan menutup. Implementasi dalam pembelajaran kooperatif. Di kegiatan pembuka, yang pertama, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ketiga,
siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Keempat, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Kelima, sebelum bahan pelajaran diberikan, guru mengulas kembali topik yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Keenam, siswa mengingat kembali tentang berbagai sumber energi pada pembelajaran sebelumnya. Ketujuh, guru menanyakan kepada siswa mengenai topik tersebut dengan maksud mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran tersebut. Kegiatan inti. Yang pertama, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Kedua, siswa diminta untuk menuliskan beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik dan seberapa sering menggunakan benda-benda tersebut. Ketiga, siswa juga memperhatikan beberapa gambar benda elektronik untuk membangun motivasi siswa. Keempat, secara berkelompok, siswa kemudian saling mendiskusikan jawaban mereka. Kelima, guru membahas satu persatu gambar di depan kelas. Guru bisa menunjuk siswa untuk menyampaikan jawabannya. Keenam, secara individu, siswa akan menulis gagasan pokok dari gambar yang telah diamatinya. Siswa akan menukar jawabannya kepada siswa sebelahnya. Ketujuh, siswa diminta membaca teks yang berisi himbauan untuk melakukan hemat energi. Pada kegiatan penutup, yang pertama, siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Yang kedua, guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran pertama buku guru. Ketiga, bagi siswa yang belum terampil menuangkan instruksi tertulis ke dalam bentuk gambar dan sebaliknya akan diberikan pendampingan oleh guru. Keempat, siswa tersebut dapat diberikan tugas rumah terkait materi. Kelima, guru melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Keenam, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ketujuh, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Kepada para audiens yang akan mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau berpendapat, tempat dan waktunya saya persilahkan. Saya Nabil Dohirunisa, selaku moderator, akan menutup presentasi hari ini. Demikian tadi presentasi kelompok kami, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga presentasi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.